Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hendaklah kamu ramah dan penuh belas kasihan, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Pengampunan adalah jalan dua arah. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain mengampuni kita jika kita sendiri tidak mau mengampuni mereka. Ini adalah kebenaran dasar dari Alkitab. Kita menuai apa yang kita tabur. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu ramah dan penuh belas kasihan, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Suatu ketika ada seorang pria datang kepada John Wesley. Dia adalah seorang pengkhotbah yang bersemangat dari tahun 1700-an. Dan pria tersebut berkata, saya tidak akan pernah bisa mengampuni orang itu. Kemudian Wesley berkata, kalau begitu, saya harap saudara tidak pernah berbuat dosa. Ketika saudara tidak mau mengampuni, saudara sedang membakar jembatan yang seharusnya saudara lewati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita tidak mengampuni orang lain, kita sedang mempersiapkan diri untuk tidak diampuni. Mengapa? Karena Tuhan berkata kita akan membutuhkan pengampunan di masa depan. Ketika kita mendengar seseorang berkata kepada mereka tidak bisa mengampuni seseorang, kita menyadari bahwa orang itu tidak memahami arti pengampunan. Jika mereka memahami pengampunan, mereka mungkin akan lebih bersemangat untuk mengampuni orang lain. Memang banyak mitos yang menghalangi kesediaan kita untuk mengampuni. Misalnya, ada 3 hal yang seringkali disalahpahami orang tentang pengampunan. Yang pertama, ketika kita mengampuni orang lain sering berkata bahwa ketika seseorang mengampuni itu akan mengurangi keseriusan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pengampunan bukan berarti kita mengatakan ini bukan masalah besar, atau kita berkata bahwa ini tidak menyakitkan aku, itu masalah yang kecil saja, atau kita sedang berkata ini tidak melukai dan seterusnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mengampuni seseorang bukan berarti kesalahan yang kita perbuat tidak menyakitkan. Yang kedua, orang berkata bahwa pengampunan itu adalah pemulihan kepercayaan secara segera. Ada perbedaan antara mengampuni dan percaya. Mengampuni itu segera. Kepercayaan harus dibangun kembali seiring waktu. Jika orang menyakiti kita berulang kali, firman Tuhan mengatakan kita wajib mengampuni mereka. Tetapi kita tidak wajib langsung mempercayai mereka. Yang ketiga, mitos yang sering kali membuat seseorang sulit mengampuni adalah melanjutkan hubungan tanpa perubahan apapun. Mengampuni tidak sama dengan memulihkan hubungan. Mengampuni adalah apa yang kita lakukan jika kita telah disakiti. Tetapi jika hubungan ingin dipulihkan, pelaku harus melakukan 3 hal, yaitu sungguh-sungguh bertobat, menawarkan ganti rugi jika itu memungkinkan, dan membangun kembali kepercayaan seiring waktu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saatnya mengampuni mereka yang telah menyakiti kita. Inilah waktunya. Kita akan membutuhkan pengampunan dari orang lain nanti. Jangan menahan pengampunan, karena kita tahu bahwa kita akan membutuhkannya dari orang lain di masa mendatang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan untuk kami terus percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.